bisa diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia, artinya adalah belajar dari masa lalu. Sama-sama bilang sama saya belajar. Belajar. Sama-sama bilang sama saya masa lalu. Amin. Kalau kita ngomong masa lalu, seringkali orang bilang, aduh Pak, ngapain sih Pak kita ngomongin masa lalu? Kita udah di hidup masa kini Pak. Yang harus kita lihat itu masa depan Pak. Jangan lagi bahas-bahas masa yang lalu. Namun kita kan sama-sama belajar apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sebuah masa lalu. Kalau kita ngomong tentang masa lalu, saudara, selalu ada kesan, selalu ada memori, selalu ada sejarah. Baik itu kejadian yang membuat kita mengucap syukur sama Tuhan, baik juga mungkin yang mengingatkan kita atas luka kita di waktu yang lalu. Bahkan kalau saya berpikir tentang diri saya, saudara ya, saya kalau berpikir tentang tahun 2014, itu menjadi berkat yang indah buat saya. Kenapa? Karena tahun 2014 adalah tahun pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Kalau saya ingat tahun 2014, saya senang sekali. Karena kesempatan pertama kali saya datang ke Israel. Dibayarin sama orang, gratis gitu saudara ya. Kalau saya ngomong tentang memori 2014, saya ingat tentang memori itu. Di bulan April, saya pergi ke Israel, pergi ke Holy Land. Saya belum pernah ke luar negeri tahun 2014, pertama kali luar negeri yang saya injak kakinya adalah Israel. Tapi kalau saya ingat lagi saudara, di tahun 2014, di bulan April saya senang. Saya pergi ke Israel pertama kalinya. Namun di bulan Mei, saya ingat 2014, di mana papa saya dipanggil sama Tuhan. Ada dua kenangan yang membuat saya mengucap syukur, ada membuat yang saya memori yang membuat saya terluka. Kalau kita ngomong tentang sejarah masa lalu hidup kita bisa sering kali mengingat hal-hal yang baik, katakan amin. Begitu banyak hal-hal baik yang kita alami, katakan amin. Namun nggak dapat dipungkiri juga kalau kita menatap masa lalu, kita ingat, oh iya saya pernah terluka di waktu itu. Oh saya pernah disakitin di waktu itu. Oh pengalaman itu membuat saya masih terluka hari ini. Namun kita akan belajar saudara harus tahu bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Masa lalu tidak dapat diperbaiki. Masa lalu tidak dapat diulang. Namun kita selalu ada pembelajaran tentang masa lalu, katakan amin. Selalu ada hal baik, hal positif yang dapat kita ambil dari masa lalu untuk memperbaiki diri kita di masa kini dan waktu yang akan datang. Dan kita kan sama-sama belajar saudara dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memperingatkan bahwa masa lalu memiliki pengalaman yang berharga untuk membimbing kita melangkah di masa kini. Paulus mengajar jemaat di Korintus ada 3 hal yang harus kita pelajari dari masa lalu. Kita boleh lihat yang pertama di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan yang kelima, saudara. Saya bergantian, saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, ayat kelima kita akan baca bersama. Saudara sudah di sana katakan amin. Amin. Kita baca saudara ya. 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat kedua saudara. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat yang ketiga. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4 saudara. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima baca bersama 3, 2, ya. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saat di 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai yang kelima, Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus. Pengajaran yang pertama, Paulus bilang begini, kita mengingat bahwa nenek moyang kita, mereka dilindungi dalam perjalanan mereka dilindungi sampai yang namanya tiang awan. Bahkan saat mereka jalan di padang gurun selama 40 tahun, mereka tidak terbakar sama matahari. Bahkan kita mencatat mereka tidak pernah kelaparan karena setiap hari ada mana yang bisa dimakan, dinikmati sehari 3 kali. Bahkan Alkitab juga mencatat bahwa bangsa Israel kasutnya selalu baru, jubahnya selalu baru. Kalau kita mengingat Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus, ingat nenek moyang kita, betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan, betapa membelanya Tuhan. Namun yang lucu adalah saat Paulus bilang begini, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Paulus bilang begini saudara, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka,
Karena mereka ditewaskan di Padang gurun. padang gurun. Yang pertama apa yang dapat kita pelajari dari masa lalu? Yang pertama adalah, saya mencatat, masa lalu mengingatkan kita untuk taat. Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus, nenek moyang kita mereka disertai, mereka dibela, bahkan sebelum mereka keluar dari tanah perbudakan, dari supaya apa saudara? Supaya saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tahu siapa yang membela mereka. Allah orang Israel, Allah yang berkuasa, dapat menciptakan 10 tulah untuk menyatakan kuasanya. Bahkan dalam perjalanan Musa disertai sama Tuhan, bangsa Israel disertai sama Tuhan, laut merah terbelah jadi 2, supaya mereka bisa jalan, supaya mereka bisa dilindungi. Tapi Paulus bilang, tapi sebagian besar dari mereka tidak ada yang mencapai ke titik tanah perjanjian. Karena kenapa saudara? Berkat yang pernah saudara terima di waktu yang lalu tidak menjamin ketaatan saudara hari ini. Ketaatan saudara harus terus diusahakan. Ketaatan bukan sebuah hal yang saudara dapatkan cuma-cuma. Ketaatan harus dipupuk, harus dijaga, harus dilatih. Untuk saudara bisa taat, saudara harus banyak mendengar, saudara harus banyak membuka hati supaya saudara bisa menerima masukan. Saat mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka dijanjikan ke tanah perjanjian. Seharusnya perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian nggak harus makan waktu 40 tahun. Tapi Allah membuat mereka muter selama 40 tahun. Bahkan sebagian besar dari mereka yang lahir di tanah Mesir, mereka nggak bisa sampai ke tanah perjanjian. Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, Yosua adalah generasi yang lahir di padang gurun. Yosua tidak lahir di tanah perjanjian. Makanya mentalnya berbeda Pak. Mentalnya berbeda Bu. Saat mereka lagi nggak melihat Allah sedikit, mereka langsung bilang, enakan ke tanah Mesir, enakan jadi budak di tanah Mesir. Saat mereka lihat kayaknya Tuhan nggak bela mereka, langsung mereka bilang, mendingan saya kembali ke Mesir, mendingan saya jadi budak di tanah Mesir. Saat Musa dipanggil sama Tuhan untuk memberikan 10 perintah hukum-hukum Allah, saat mereka nggak melihat Musa, mereka ketakutan, mereka panik. Mereka mendesak supaya mereka dibuatkan Allah dengan patung dari emas, gelembung emas, supaya mereka bisa melihat Allah yang mereka dapat sembah. Secepat itu mereka gagal untuk taat. Secepat itu mereka gagal untuk mengingat bahwa Tuhan yang telah bawa keluar mereka dari tanah Mesir telah memimpin mereka sampai hari ini. Namun saat mereka ada goyang sedikit, mereka lupa kebaikan Tuhan. Saat mereka digoyang sedikit, mereka lupa kebaikan Tuhan. Saat hari ini kita mengingat masa lalu, Tuhan pasti pernah tolong kita, katakan amin. Amin. Saya percaya setiap saudara dan saya pada hari ini kita pernah mengalami Tuhan, katakan amin. Amin. Karena kalau saudara nggak pernah mengalami Tuhan, nggak mungkin saudara beribadah hari ini, betul ya? Saudara pasti pernah mengalami Tuhan. Mungkin ada orang yang bilang, Pak, saya udah bertobat, saya udah cari Tuhan Pak selama 10 tahun yang lalu Pak. Pertama kali saya bertobat, pertama kali saya dibaptis, doa saya setiap doa dijawab sama Tuhan. Setiap apa yang saya minta, apa yang saya rindukan sama Tuhan, Tuhan jawab doa saya Pak. Tapi kenapa setelah saya 10 tahun jadi Kristen, kenapa hari-hari saya berdoa kok rasanya Tuhan gak dengar saya? Kalau rasanya Tuhan gak pernah jawab apa yang saya minta. Saat saya minta A, Tuhan jawabnya Z. Saat saya minta B, Tuhan jawabnya Y. Kenapa Tuhan rasanya saya baru awal bertobat, Tuhan selalu jawab apa yang saya minta, Tuhan kasih apa yang saya mau. Namun kenapa hari-hari rasanya berbeda banget Pak? Saya mintanya A, Tuhan gak kasih apa yang saya minta. Tuhan gak kasih apa yang saya mau. Masa lalu mengajar agar saudara dapat taat. Saat saudara hari ini berdoa sama Tuhan, rasanya doa saudara gak dijawab sama Tuhan. Saudara mengingat 5 tahun yang lalu Tuhan udah tolong saya. Kebaikan Tuhan jangan pernah dilupakan saudara. Masa lalu membuat saudara untuk bisa taat sama Tuhan. Makanya Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus, ingat nenek moyang kita. Begitu banyak kebaikan Tuhan, dia dipilih, tiang awan melindungi mereka. Mereka berjalan melewati laut merah. Mereka disiapin mana supaya mereka gak kelaparan. Kasurnya gak pernah rusak, jubahnya gak pernah rusak. Mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama dari Tuhan Yesus. Namun sebagian besar dari mereka gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena kenapa? Karena mereka tidak taat. Saat kita mengingat masa lalu membuat kita menjadi taat sama Tuhan. Mengingat masa lalu membuat kita mengucap syukur sama Tuhan. Saat kita mengingat masa lalu saudara ya, kita akan melihat Tuhan begitu baik sama saya. Tuhan begitu menolong saya. Tuhan begitu menjaga saya. Kalau saudara selalu menganggap masa lalu nggak
perlu diungkit lagi. Terkadang ada sesuatu hal, suatu nilai yang saudara bisa ambil dari masa lalu. Betul ya saudara ya? Saya ingat saudara ya, waktu zaman saya dulu masih kecil saudara ya, saya ingat banget kalau saya bangun tidur sama saudara saya gitu ya, tapi mama saya pura-pura tidur nggak bangunin kami. Oh saya tahu, mama saya nggak punya uang buat kasih kami uang jajan berangkat ke sekolah. Mama saya kan pura-pura tidur sampai siang saudara. Terus saya ingat banget mereka nggak bangunin kami supaya kami nggak sarapan, karena nggak ada uang buat beli sarapan. Tunggu papa saya pulang dulu dari kantor, punya uang 5.000. Dibelikan apa saudara 5.000? Diberikan gorengan saudara. 5.000 zaman saya kecil, saudara, zaman beberapa tahun yang lalu saudara, yang 5.000 itu dapat 15 gorengan saudara. 1.003 gitu saudara ya, di zaman kita saudara ya. Zaman gorengan 1.003. Kami makan gorengan dua potong dengan nasi yang banyak, supaya kita bisa makan, bisa kenyang. Saat saya sehari-hari ini saya bilang, Tuhan, kok Tuhan gak berkatin saya ya, kok pekerjaan saya ada aja mandap-mandap di Tuhan, kok pekerjaan saya kayaknya gak berhasil Tuhan. Saat saya ingat beberapa belas tahun yang lalu, Tuhan telah tolong saya. Saya yang survive makan gorengan 2 biji pakai nasi yang sebanyak-banyaknya di saudara ya, saya masih bisa hidup sampai hari ini. Mengingat masa lalu membuat kita taat sama Tuhan. Mengingat masa lalu membuat kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau kita pernah melewati masa sulit, mengucap syukur sama Tuhan. Paulus bilang begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita melewati berbagai pencobaan. Karena pencobaan menghasilkan ketekunan menghasilkan buah yang mantap. Masa lalu yang buruk, masa lalu yang rasa-rasanya pahit untuk kita ingat, tapi terkadang masa lalu itu membuat kita melihat betapa manisnya Tuhan sama kita. Amin. Saat kita mengingat masa lalu, emang kayaknya pahit. Kok Tuhan kayaknya nggak tolong saya ya 15-16 tahun yang lalu. Kok Tuhan kayaknya nggak tolong saya 20 tahun yang lalu. Tapi kalau saudara mengingat lagi, saudara tahu dan saudara ingat betapa manisnya pertolongan Tuhan di masa itu. Kita semua pernah ditolong Tuhan, katakan amin. Amin. Kita nggak perlu sebut saudara dan saya, kita pernah pasti mengalami pertolongan Tuhan. Mengingat masa lalu membuat saudara untuk taat sama Tuhan. Tuhan bukannya nggak jauh sama saudara. Tuhan bukannya jahat sama saudara. Tapi Tuhan tahu bagaimana cara menolong saudara dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat. Terkadang Tuhan bukan nggak mau berkatin saudara, tapi Tuhan mau saudara siap dulu terima berkat. Enggak semua orang bilang, Pak, saya pengen kaya. Setiap kata ada yang bilang, Pak, saya pengen diberkati. Bukan karena Tuhan jahat sama saudara, Tuhan nggak jawab saudara diberkatin kaya raya, bukan. Tuhan pengen kasih kok buat saudara, katakan amin. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah saat saudara dikasih, saudara bisa menjaga itu untuk mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Atau saudara pergunakan malah untuk menodai kemuliaan Tuhan? Makanya Alkitab mencatat sulit untuk seorang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bukan artinya orang kaya itu gak bisa masuk surga, bukan. Cuma tantangannya semakin besar, semakin berat. Apa contohnya? Kalau orang gak punya uang, gampang dilayani. Kalau orang gak punya uang, gak punya asuransi, di rumah sakit lagi sakit, gampang dilayani. Tapi kalau orang punya uang, punya asuransi, dilayani sulitnya setengah mati. Karena kenapa? Masih punya pegangan, masih punya pengharapan yang lain. Tapi saat kita nggak punya pengharapan apa-apa, disitulah Tuhan bekerja sama saudara. Amin. Makanya terkadang saudara jangan takut, saudara jangan marah sama Tuhan. Kalau rasa-rasanya pengharapan saudara udah nggak ada lagi, karena Tuhan tahu pengharapan saudara hanya di dalam Tuhan. Amin. Satu-satunya saudara membuat rasa saudara aman hanya di dalam Tuhan. Amin. Saudara berpikir, Pak, oh saya kenal orang ini, Pak, saya nggak mungkin sulit, Pak. Saya pasti ditolong sama dia, Pak. Saya baik banget sama dia, saya sohib, Pak. Saya bestie, Pak, sama dia, Pak. Kalau saya sulit, pasti saya ditolong sama dia, Pak. Terkadang Tuhan akan membuat saudara kecewa. Bukan karena Tuhan jahat sama saudara, tapi Tuhan pengen menyatakan kuasanya sama hidup saudara. Terkadang Tuhan nggak mempertemukan saudara sama orang jahat. Dengar baik ya saudara ini. Kalau ada orang jahat, bukan berarti karena dia jahat. Tapi terkadang Tuhan mengizinkan mereka rasa-rasanya jahat, rasa-rasanya keras, supaya saudara mengenal kasihnya Tuhan. Kalau ada orang yang jahatin saudara, saudara jangan bilang, waduh, ini orang jahatnya setengah mati, ini orang jahat banget, ini orang kejam banget, ini orang keji banget, ini orang penjahat luar biasa. Tuhan bisa mengeraskan hati seseorang. Tuhan bisa melembutkan hati seseorang. Apa contohnya saudara? Saat bangsa Israel, saat Musa diperintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pertama kali Musa menghadap ke Firaun bilang begini, monggo silakan.
Bawa bangsamu terlalu banyak di sini. Bangsamu akan pelan-pelan ngegantiin bangsa Mesir. Pergi keluar. Namun Alkitab mencatat Allah mengeraskan hati Fir'aun. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ditahan dulu, nggak boleh langsung keluar dari tanah perbudakan. Supaya apa, saudara? Supaya bangsa Israel memiliki perbekalan bahwa Allah yang memerintah mereka untuk keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang berkuasa. Makanya dibuatlah 10 tulah. Bukan karena Fir'aun jahat, tapi Allah mencatat, firman Tuhan mencatat Allah mengeraskan hati Fir'aun. Makanya kalau ada orang jahat sama saudara, saudara jangan ngatain dia jahat. Terkadang ada rencana Tuhan di sana. Terkadang ada sesuatu yang Tuhan mau taruh buat saudara. Saudara mau lagi dijahatin sama orang, makanya jangan bilang, oh dia jahat, dia penjahat, saya benci sama dia. Tuhan bisa pakai itu supaya saudara memperbolehkan nama Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai itu. Mungkin orang sekitar, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin orang tuamu, mungkin anakmu dikeraskan hatinya sama Tuhan, bukan karena pengen menjahatin saudara, tapi supaya janjinya Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Saat saudara mengingat masa lalu, saudara akan mengingat ucapan syukur sama Tuhan, akan membuat saudara jadi taat sama Tuhan. Kalau kita bilang, Pak, ngapain sih Pak membahas masa lalu, Pak? Masa lalu biarlah masa lalu, Pak, kalau kata lagu, Pak. Yes. Tapi Tuhan nggak pengen saudara menganggap masa lalu menjadi hal yang tabu. Kalau kita masih bilang masa lalu membuat saudara masih, kalau saudara ngomong, Pak, 5 tahun yang lalu bikin saya masih nangis sampai hari ini, bikin saya masih kecewa sampai hari ini, Tuhan belum selesai sama saudara. Saudara belum selesaikan sama Tuhan. Kita belajar yang pertama, Paulus mengajar, berkat tidak menjamin ketaatan. Apa yang saudara pernah terima di waktu yang lalu atau mungkin masa kini tidak menjamin ketaatan saudara. Ketaatan harus dijaga, ketaatan harus dipupuk, ketaatan harus diperjuangkan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Cara yang pertama adalah masa lalu mengingatkan kita untuk taat. Yang kedua, 1 Korintus 6. Saudara katakan amin. Amin. 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7 saudara. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu dan makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersorak. Ayat yang ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat ke-9 saudara. Dan janganlah kita mencoba Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipungut. Ayat ke-10, 3, 2, ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, yang sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saat yang kedua Paulus mengajar kepada jemaat di Korintus, Paulus merinci dosa-dosa yang dilakukan sama bangsa Israel. Dia mau menyebut bahwa bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan dan hidup dengan bersungguh-sungguh. Lalu Paulus mengingatkan, kenapa Paulus mengingatkan setiap dosa, pelanggaran, kesalahan bangsa Israel? Supaya kejadian yang lalu tidak lagi terjadi hari ini. Kenapa Paulus harus cerita sama jemaat di Korintus? Dia ngomongin lagi, dia breakdown lagi kesalahan yang telah dilakukan sama nenek moyang kita. Mereka menyembah patung berhala, mereka melakukan percabulan, mereka hidup dengan bersungut-sungut, mereka tidak taat sama Tuhan. Kenapa Paulus harus ngomong lagi sama jemaat di Korintus? Agar yang kedua, agar masa lalu membuat kita belajar. Sama-sama bilang sama saya, belajar untuk tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Saya kemarin habis dari Papua, saudara ya. Jemaat yang kemarin di Betos, saya minta maaf. Kemarin kita nggak antar kok 2 minggu yang lalu. Karena saya harus dari pulang ke Makanan, saya harus flight jam 11 malam ke Papua. Selama 5 hari kami di Papua, di daerah Timika. Saya diundang untuk beberapa acara, dan salah satu acaranya adalah saya diundang dipanggil ke Freeport, saudara. Saya nggak berpikir Freeport akan seperti apa. Jadi pas dibilang, Pak Glenn, kita nanti bikin schedule hari Rabu, Pak Glenn ke Freeport. Oh oke, siap-siap. Setelah dikabarin lagi hari Selasa, besok Pak Glenn kita standby jam 7, kita jalan ke sana pagi-pagi Pak, karena perjalanannya cukup panjang, cukup jauh. Oke, siap. Saya berpikir mau ketemu orang Freeport, saudara ya. Saya bangun pagi-pagi, saya keluar pakai baju batik, saudara.
rapi. Saya pakai baju batik, saya pakai pantofel. Saat jemputan kami tiba, mereka bilang, Pak, sorry Pak, izin Pak, jangan terlalu rapi Pak. Pakai kaos aja nggak apa-apa Pak, selalu pakai sendal. Oh begitu, saya bilang. Saya udah rapi, rambut saya sudah naik ke atas, saya pakai batik, saya pakai pantofel. Karena saya berpikir saya akan ketemu sama orang penting di Freeport. Akhirnya mereka bilang, Pak, nggak usah lah, ganti pakaian aja. Kalau saya masuk ke kamar, saya ganti pakaian. Saya pakai kaos biasa, saya pakai sendal jepit. Artinya, tibalah jemputan kami. Saat tiba waktu jemputan kami, akhirnya saya bilang, oh kita naik mobil pribadi. Dia bilang, enggak Pak, kita harus naik mobil khusus Pak. Ternyata mobil itu mobil perang. Mobil perang, betul mobil perang. Saat saya naik, kami naik dari belakang Pak. Kita naik dari belakang, kita ke depan. Mobil itu saya lihat, wah ini gelap sekali mobilnya, mobil perang. Dan setiap sudutnya ada baja-baja di saudara. Kalau di buku itu baja-baja. Jadi di dalam mobilnya ditutupin dengan baja. Kacanya juga berlapis-lapis. Akhirnya aku duduk di tengah, terus saya nanya, ini buat apa Pak? Kok pakai baja-baja seperti ini Pak? Oh iya Pak, beberapa tahun yang lalu Pak, kita lagi jalan ke Freeport, kita dicegat Pak sama orang KKB. Apa itu KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Waduh, iya Pak, pada waktu itu Pak, semua langsung dibrandel Pak. Dari luar pakai senapan besar Pak, ditembakin kita dari luar. Baik, gitu. Saya pengen kabur saudara-saudaranya. Tapi nggak bisa. Akhirnya dia bilang begini, karena kami belajar dari kesalahan yang lalu, kita sekarang lebih aman Pak. Sekarang penjaganya yang setirin Bapak, kita bawa senjata laras panjang juga. Dan mobil kita Pak, anti peluru Pak, aman Pak. Oh saya bilang aman ya Pak, benar ya Pak. Aman. Akhirnya kami dalam perjalanan saudara menuju tanah Freeport, perjalanannya nggak enak saudara, karena kita belah gunung, jadi jalannya agak menukik 75 derajat, jadi nanjak banget dan bebatuan. Jadi saya jalan sambil goyang saudara. Sampai akhirnya dia pas kita lagi melewati gunung itu, terus dia bilang, Pak, duduknya jangan terlalu tegap ya Pak, duduknya agak menunduk sedikit Pak. Saya bilang kenapa? Iya Pak, karena di baja-baja itu masih ada celah Pak, di kacanya itu masih bisa kena headshot Pak. Karena kalau kita jalan di gunung itu Pak, dari hutan itu bisa tembak pakai sniper Pak. Oh akhirnya saya duduk begini saudara. Saya pikir sebentar saudara, ternyata mau setengah jam saya begini. Saya keluar osteoporosis saudara. Akhirnya saya sampai di sana, terus dia bilang Pak, jadi gini Pak, nggak semua orang bisa ke Freeport sekarang. Harus ada orang khusus, orang dalam supaya bisa ngantar. Karena pengantarannya spesial Pak, karena berbahaya sekali hari-hari ini. Karena beberapa tahun yang lalu pernah kejadian, kami bawa tamu, kami bawa orang, akhirnya ditembakin. Akhirnya mereka belajar dari kesalahannya lalu untuk memperbaikinya di hari ini. Saat saya dengar kayak gitu, kenapa nggak ngomong dari kemarin? Dengan saya tidur-tiduran saudara ya. Tapi saya terlanjur sampai 3 jam perjalanan. Saat saya sampai, saya dengar itu, saya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan sertai saya. Di tanah orang, di tanah Papua, saya tidak tertembak saudara ya. Tapi apa yang dapat kita pelajari saudara? Kalau kita pernah gagal di waktu yang lalu, kita perbaiki di hari ini. Amin. Masa lalu membuat kita belajar. Hanya anak kecil, dan mohon maaf, hanya orang bodoh yang jatuh ke lubang yang sama. Anak kecil diangkat jatuh dari got. Jangan lari-lari ke situ ada lubang. Anak kecil angkat, jatuh lagi. Dia angkat lagi orang kecil, jangan lewat situ, itu ada lubang. Dia lari-lagi, kecebur lagi. Anak kecil. Tapi orang dewasa yang punya nalar dengan baik, nggak mungkin dia akan muter lagi jalan. Dia akan muter ke jalan yang lebih baik supaya dia nggak kena lubang. Tapi pertanyaannya, seringkali masa lalu kita tutupin. Masa lalu kita nggak mau jadikan sebagai bahan pembelajaran. Akhirnya kita jatuh lagi ke lubang yang besar. Masa lalu membuat kita belajar. Oh, saya pernah jatuh. Saya pernah salah. Saya pernah gagal. Saya ingat itu, saya ampuni masa lalu saya, membuat saya belajar hari ini. Saudara, sekali lagi saya bilang, jangan anggap masa lalu sebagai hal yang tabu. Kalau kita bilang, aduh jangan bahas-bahas lagi tentang dia. Saya nggak mau bahas-bahas tentang dia. Kalau bahas dia, saya masih sakit. Saya masih perih. Saya masih terluka. Jadikanlah masa lalu pembelajaran. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Jangan jatuh di kesalahan yang sama. Amin. Bagaimana caranya? Saudara harus buka diri
tentang masa lalu. Oh Pak, ini yang masih berpacaran ya. Oh Pak, saya wanita Pak, saya pernah dipukulin sama pacar saya Pak. Saya dulu, mohon maaf Pak, saya bodoh Pak. Saya cuma karena bilang cinta Pak. Saya tetap ada setia sama 5 tahun Pak, jadi saya dipukulin Pak. Saat saya kalau saya dengar kayak gitu, saya lagi apa? Saya bilang putusin. Saya bilang Pak, tapi nggak gampang Pak, putusin. Pak, susah Pak, putusin. Kok Bapak gampang sih? Ya kan kamu yang putus. Tapi intinya gini saudara. Saudara harus belajar dari kesalahan di masa lalu. Harus belajar. Selalu ada hal yang dapat kita pelajari. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Tuhan terkadang mengizinkan saudara belajar dari masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Saudara masih muda, masih berpacaran, pernah dipukul sama pasangan saudara. Saudara berdoa, minta sama Tuhan, pasangan yang dari Tuhan yang gak pukul saya Pak. Tapi kalau saudara cari lagi, saudara gak ampuni masa lalu saudara, itu akan jadi kutuk saudara. Itu akan jadi kutuk. Masa lalu yang tidak diselesaikan akan menjadi kutuk kepada keturunan saudara. Apa contohnya? Beberapa waktu lalu ada yang viral saudara, seorang bapak pukul istrinya, benar habis-habisan dipukul. Ada anaknya menyaksikan, anaknya 2-3 tahun, anaknya nggak bisa ingat, tapi feelingnya, perasaannya, dia tahu, dia ingat. Kalau dia tidak dikendalikan di dalam kasih karunia Tuhan, dia nggak akan sembuh dari akar lain. Dia nggak merasain itu per 2 tahun, tapi nanti dia akan jadi serupa dan segambar dengan apa yang dia lihat, karena tidak diselesaikan. Setiap luka di masa lalu yang sudah tidak selesaikan akan menjadi kutuk di waktu yang akan datang. Ada seorang anak muda begini saudara, dia kecewa sama orang tuanya, mohon maaf, orang tuanya, ibunya hidup dari seorang laki-laki, dari laki-laki ke laki-laki. Mereka hidup sendirian, akhirnya mereka berbisnis. Anak di mana, orang tua di mana. Suatu ketika dia selalu bilang, saya kecewa sama mama saya gak akan jadi seperti mama saya akan gak mau jadi seperti dia, saya pahit, saya kecewa. Tapi kalau kecewa sudah gak diselesaikan sama Tuhan, itu akan jadi muter lagi, jadi lingkaran setan, jadi kutuk. Secara gak sadar, dia hidup sama kayak mamanya di waktu. Saya ingat saudara, saya terlahir, saya diproses sama Tuhan. Saya lihat papa saya pukul mama saya. Saya lihat papa saya bentak-bentak mama saya di waktu saya kecil. Sampai saya kecil saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gede, saya akan punya pasangan, saya akan punya istri, saya gak akan bentak-bentak istri saya. Saya gak akan marah-marah istri saya. Tapi saya ngomong bukan melalui iman, saya gak menyembuhkannya sama Tuhan. Saya cuma berkomitmen dengan tenaga dan kemampuan saya sendiri. Beberapa waktu lalu saya punya hubungan yang bukan dari Tuhan. Saat ada kesalahan kami ribut, saya teriak-teriakan. Biasanya teriakan kalau lagi khotbah, kalau lagi ngaji saudara ya. Kalau teriak-teriakan kalau lagi ribut. Akhirnya saat saya ribut, saya punya hubungan dengan saya. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan saya nggak mau apa yang dilakukan papa saya lakukan di masa muda saya. Akhirnya bagaimana saudara? Saya harus buka diri saya. Saya harus mengetahui bahwa saya terluka. Yang paling berbahaya adalah orang yang terluka, namun nggak tahu dia terluka. Contohnya begini saudara, saya pernah kolesterol 380 saudara. Buset saudara. Dulu saya banyak sering ke Manado saudara. Semua babi saya makan saudara. Dari telinga, perut, kulit, kaki, jempol saya makan saudara. Singkat cerita saya pulang ke Jakarta kembali, saya cek kolesterol saya 382 saudara. Udah hipertensi. Untung saya masih muda. Dokternya bilang begini, Pak, ini untung Bapak masih muda. Bapak nggak berasa Bapak sakit. Tapi ini yang paling berbahaya Pak. Kolesterol 382 tapi nggak berasa kencang. Tapi ada orang yang 180, 200 udah berasa kencang. Yang mana yang lebih berbahaya? Yang 382 nggak berasa atau yang 180, 200 sudah berasa? Yang berasa. Yang paling berbahaya 382 tapi nggak berasa. Tiba-tiba apa? Stroke. Tiba-tiba apa? Mati, pecah pembuluh darah. Yang paling berbahaya adalah saudara hidup hari ini, ketemu orang shalom, Tuhan baik, padahal dalamnya masih luka, dalamnya masih sakit, dalamnya belum sembuh. Itu yang berbahaya. Masa lalu membuat saudara belajar. Bagaimana saudara belajar tentang masa lalu? Harus membuka diri saudara dari luka di masa lalu, supaya luka yang pernah saudara alami tidak turun lagi menjadi ke generasi.
Tidak turun lagi ke 3-4 generasi. Tidak turun lagi ke 7-8 generasi. Makanya hari-hari orang banyak bilang, oh generasi sekarang anak-anak muda, banyak orang mereka yang broken home, kalau ngomongnya bisa. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau mengintip masa lalu mereka dan mereka belajar dari sana. Lukanya dicoba ditutup-tutupin. Tidak mau disembuhkan. Hari ini, saudara jangan anggap masa lalu sebagai hal yang tabu. Buka, akui sama Tuhan, minta disembuhkan sama Tuhan. Agar dapat saudara pelajari dari masa lalu. Saudara pernah gagal di masa lalu. Saya selalu bilang sama jemaat, saudara punya hak tentang masa lalu. Gak bisa diulang, gak bisa disesali, gak ada gunanya. Tapi saudara punya kewajiban untuk hidup lebih baik di hari ini. Kita gak bisa menyalahkan. Seandainya waktu dapat diputar kembali, saya tak tidak melakukan hal itu. Tak bisa mencoba buang waktu. Seandainya 20 tahun yang lalu saya diingatkan sama Tuhan, saya gak akan pilih dia sebagai pasangan saya. Gak ada gunanya saudara ngayal. Gak ada gunanya saudara buang waktu. Gak ada gunanya. Tapi yang Tuhan mau, saudara hidup hari ini, saudara punya hak tentang masa lalu. Mau gimana lagi? Gak bisa diubah, gak bisa dihilangkan, gak bisa diputar waktu itu. Saudara punya kewajiban hari ini untuk belajar dari kesalahan saudara di masa lalu. Agar hari ini saudara hidup lebih baik, hari depan saudara hidup lebih baik, katakan amin. Masa lalu yang kedua dapat membuat saudara belajar. Jangan jatuh lagi di lubang yang sama, jangan jatuh lagi di kesalahan yang sama. Tapi membuat saudara lebih berhati-hati hari ini. Membuat saudara-saudara harus tahu kelemahan saudara. Saya sampaikan ini di khotbah hari ini. Saya bilang, kalau kita bilang, Pak, saya nggak punya kelemahan, bohong. Ada orang bilang, Pak, saya nggak ada kelemahannya sama sekali, Pak. Saya nggak punya kelemahan, saya orang sempurna, perfect. Salah. Orang yang hebat adalah orang yang mengetahui di mana kelemahan. Ada orang bilang begini, oh, suami saya ini, Pak, kalau kita jalan di mall kita gandengan, Pak. Dia pandangannya lurus terus ke depan, Pak. Ada cewek cantik lewat kita, Pak. Dia nggak nengok, Pak. Dia lihat ke depan terus. Mau ada cewek cantik secantik-cantiknya, Pak, dia tetap nggak mau nengok, nggak mau lihat. Tapi, Pak, kalau dia nggak punya uang, Pak, dia di rumah lempar-lempar piring, Pak. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tapi ada orang begini, oh punya uang dia happy, nggak punya uang dia happy. Dia nggak stres kalau nggak punya uang, dia mau punya uang juga nggak stres, nggak pusing. Tapi kalau lagi jalan sama istrinya di mall, ada cewek cantik, dia putar kepalanya. Yang harus saudara ketahui adalah kenali kelemahanmu, supaya kau bisa lebih hidup berhati-hati. Saudara harus tahu kelemahan saudara di mana. Kalau saudara misalnya kelemahan saudara ada di mamon, saudara harus hati-hati, saudara berdoa sama Tuhan. Kalau saudara kelemahannya adalah saudara sentil matanya, sentil kelakuannya, jahat kelakuannya, saudara harus berhati-hati di sana. Kalau saudara tahu, oh saya kalau lagi nggak dapat posisi, saya bisa baik. Tapi kalau dapat posisi, orang bisa injak dengan tidak bijaksana. Saudara harus kenali kelemahan saudara. Orang yang dewasa adalah orang yang mengerti titik lemah. Makanya berjaga-jaga, berhati-hati. Masa lalu membuat saudara mengerti di mana letak kelemahan saudara. Yang paling tahu kelemahan saudara adalah saudara sendiri. Saudara yang paling tahu kelemahan saudara. Saudara yang paling tahu di mana saudara bisa goyang, saudara bisa jatuh, saudara bisa tinggalin Tuhan. Tuhan yang saudara yang paling tahu. Saudara harus kenali. Saudara harus faham, gali di mana kelemahan saudara. Agar dari masa lalu, saudara belajar lebih baik lagi. Saudara belajar lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Amin. Masih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, boleh saya minta pemain keyboard boleh maju ke depan, Pak. Yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai dengan 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12, saudara. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, dan hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, baca bersama 3, 2, ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan dirimu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Paulus bilang begini,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa kok, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Sama-sama bilang sama saya, Allah setia. Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang pernah melebihi kekuatan. Tapi begini, ini kapasitas saudara. Tuhan akan mengizinkan saudara dicobai. Levelnya nggak di sini. Levelnya di mana? Tidak di sini. Levelnya di mana? Di sini. Tidak melebihi, tapi semaksimal. Pencobaan yang saudara diizinkan sama Tuhan nggak pernah melewati kekuatan saudara. Tapi semaksimal. Kenapa? Sebagai contoh begini saudara. Saya hari ini lagi mencoba untuk diet saudara ya. Saya kecil hari ini. Jadi saudara, kalau beban bobot angkat barbel saya akan 10 kg maksimal. Kalau saya setiap hari saya nge-gym, foto-foto di gym misalnya gitu. Dia katanya diet gitu saudara ya. Tapi saya angkatnya cuma 2 kg, 3-4 kg. Maksimal beban saya 10 kg. Saya cuma angkat 2-3 kg aja. Gak ada gunanya. Ototnya gak akan keluar. Ototnya gak akan makan lemak saya. Gak ada gunanya. Apa yang saya lakukan? Saya harus angkat beban maksimal saya pakai beban maksimal saya. Supaya apa? Kapasitas saya diperlebar, kekuatan saya diperlebar, kemampuan saya diperlebar. Hari ini saudara bilang, Pak, firman Tuhan bilang pencobaan nggak melebihi kekuatan saya. Namun kenapa rasa saya kok ini kelewatan, Pak? Tuhan ingin anggap saya salah deh, saya nggak sekuat itu. Enggak. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah mencobai saudara melebihi kekuatan saudara. Dia Allah yang setia memberikan jalan supaya saudara sanggup menanggung. Allah yang memerintah saudara, bukan Allah yang cuma suruh-suruh saudara. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari masa lalu? Masa lalu membuat kita ingat akan penyertaan Tuhan. Masa lalu membuat kita teringat tentang kebaikan Tuhan. Nah, saudara lihat lagi, hari ini berat banget rasanya. Hari ini sulit banget rasanya. Hari ini gak sanggup banget rasanya. Tapi saudara lihat, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, oh Tuhan tolong saya ya. Tuhan supaya saya bisa ada loh sampai. Masa lalu membuat saudara teringat akan penyertaan Tuhan. Jangan anggap Tuhan pengen mencoba saudara. Alkitab mencatat pencobaan bukan datang dari Tuhan, bukan. Tapi Tuhan mengizinkan. Supaya saudara menerima karunia daripada Tuhan. Tujuan saudara diizinkan untuk melalui berbagai pencobaan. Tujuannya hanya satu, supaya saudara menghasilkan buah yang matang untuk hidup saudara memuliakan nama. Karena tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, nggak mungkin prosesnya saudara tidak disertai sama Tuhan. Saudara harus paham ini. Kalau rasa-rasanya Tuhan salah kasih cobaan buat saya. Ini terlalu berat buat saya. Ini terlalu sulit buat saya. Nah, Tuhan tahu kapasitas kita. Kalau berat banget hari-hari ini, Pak, sulit banget hari-hari ini, Pak. Tuhan tahu kamu salah. Tuhan tahu kamu salah. Jangan kecilkan kuasa Tuhan dalam hidup. Jangan kecilkan kekuatanmu dari Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan bilang pikulah tuh tiap pasang ada beban yang ringan. Bebannya gak akan nyakitin saudara. Masa lalu membuat saudara ingat akan penyertaannya Tuhan. Ada selalu banyak ribuan hal baik yang dapat kita syukuri hari ini. Saya bilang, kita belajar tentang masa lalu malam hari ini. Mungkin kalau saudara tadi awal-awal saudara dengar, aduh ngapain sih Pak Ben bahas masa lalu?
Masa lalu harus dikubur Pak, masa dibahas-bahas lagi Pak. Tuhan punya rencana buat kita. Dari A sampai Z, Tuhan udah tetapin mata hidup. Tidak ada bagian hidup kita yang tidak penting. Semuanya penting pada Tuhan. Di masa gagalmu, itu penting buat kamu. Di masa berhasilmu, itu penting buat kamu. Nikmati perjalanan. Nikmati proses. Jalani bersama dengan Tuhan. Yang pertama kita belajar, masa lalu membuat kita taat. Karena berkat yang kita terima tidak menjamin ketaatan kita sama Tuhan. Yang kedua, masa lalu membuat kita belajar untuk jadi lebih baik. Membuat kita belajar untuk kita tidak jatuh di kesalahan yang sama. Yang ketiga, masa lalu membuat kita mengingat dan menyertakan Tuhan. Tuhan gak pernah pengen cobain saudara. Tapi Tuhan pengen hidup saudara semakin hari semakin mulia. Tuhan pengen semakin hari hidup saudara semakin enlarge, diperlebar, naik level, makin kuat, makin tegak, makin luar biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak pernah melebihi kekuatan. Karena yang berjanji kepadamu adalah Allah yang setia. Dia Allah yang menolong kamu, memberikan jalan buat kau sehingga kau sanggup menanggungnya. Hari ini kita harus kikis luka-luka yang di masa lalu. Selalu ada hal baik yang kita ambil. Amin. Kalau kita pernah gagal, anggap itu sebagai pembelajaran. Orang dalam dunia bisnis saja bisa ngajarin hal ini. Kalau gagal dalam bisnis, anggaplah itu waktu sekolah. Jangan stres, mulai lagi. Kalau gagal dalam sebuah bisnis, kalau kita mundur, kita akan berhasil. Tapi kalau kita gagal, kita coba lagi, kita gagal, kita coba lagi, kita akan jadi lebih baik. Yang di step selanjutnya, kita akan lebih baik di step selanjutnya, kita akan lebih baik di step selanjutnya. Saudara mungkin jatuh 7 kali rasanya, bangkitlah 8 kali. Saudara mungkin pernah jatuh. Kamu jangan lupa untuk bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Jangan anggap hal yang tabu tentang masa lalu, karena masa lalu menjadi pembelajaran yang saudara hari ini. Masa lalu harus saudara ingat dan saudara ilhami. Itu seizinnya Tuhan. Apapun. Saudara pernah susah di waktu yang lalu. Saudara pernah ditipu, dijalin sama orang di waktu yang lalu. Percayalah, hidup orang benar, hidup ini dipegang sama Tuhan. Ada Tuhan selalu di dalam. Ada Tuhan selalu. Amin saudara. Amin. Kita belajar hanya tentang masa lalu. Kita harus lihat dengan cara pandangnya Tuhan. Masa lalu jangan kita kubur dalam-dalam, tapi kita ambil yang baik, ambil yang benar, supaya kita lebih baik di waktu yang akan datang. Supaya kita jadi pemenang di waktu yang akan datang. Mari saudara singkapkan apa yang perlu disingkapkan, tinggalkan apa yang harus ditinggalkan, ambil yang dapat kita belajar, agar hari ini dan waktu yang akan datang saudara semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara semakin baik di dalam Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita bukan yang terjadi hari ini. Meskipun hal yang saudara anggap baik hari ini bukan yang saudara alami dan terima hari ini. Namun dengar baik, Tuhan yang telah lebih dahulu memulai segala yang baik dalam hidup saudara. Dia yang menjadikan saudara ada hari ini. Dia membuat kejadian dalam hidup saudara hari ini. Yakinkan dalam hatimu, Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Mari datang dengan ketaatan sama Tuhan. Hari ini kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab yang berjanji kepada kami adalah Allah kami yang setia, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berjanji dan menggenapi janjinya dalam hidup kami. Yang berjanji kepada kami bukan Allah yang tinggalkan kami, namun Allah yang beserta kami. Yang berjanji kepada kami bukan Allah yang mempermalukan kami, namun Allah yang menyediakan kemenangan buat kami. Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan yang terakhir,
Dia awal dan yang terkemudian. Dia yang tahu yang terbaik buat saudara. Tugas saudara percaya hari. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Tugas saudara berserah hari. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Tugas saudara menyerahkan diri saudara sama Tuhan hari ini. Dia yang memulai segala yang baik dalam diri saudara. Bahkan dia mati bagi saudara. Karena dia mau memberi yang terbaik buat saudara hari ini. Saudara dengan baik, apapun kejadian yang pernah terjadi, apapun kesalahan yang pernah terjadi, apapun kelalaian yang pernah terjadi dengan baik, Tuhan punya rencana yang indah sampai hari ini. Tuhan Yesus. Dan dia bukan Tuhan kita yang gagal. Karakternya dia tidak pernah gagal, Bapak. Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau. Yes, Tuhan. Tuhan, kami mau terus meyakinkan dalam diri kami. Yang berjanji kepada kami adalah Allah kami yang setia. Yes. Allah yang beserta kami. Allah yang tidak pernah gagal. Ya Tuhan. Saat kami lihat di waktu-waktu yang lalu, seharusnya ada jutaan alasan kami mengucap syukur hari ini. Amin Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau seringkali kami hanya fokusnya sama satu dua hal yang kami gak punya hari ini, namun kami melupakan ribuan jutaan kebaikan Tuhan yang kami masih miliki sampai hari ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau taat sama Engkau. Kami mau percaya sama Engkau dan penyebaran Engkau. Dan hanya pada Engkau Tuhan.